Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa satu hari Yesus akan datang kembali. Artinya kedatangan Yesus ini membawa akhir buat hidup kita di dunia ini. Namun kita tahu bahwa akhir hidup di dunia ini bisa datang kapan saja untuk setiap dari kita. Kita nggak pernah tahu kapan kematian datang menjemput. Ada orang yang hari ini sehat, besok udah nggak ada hidupnya lagi. Kita nggak pernah tahu kapan, dan ini bisa terjadi pada semua orang. Oleh karena itu, kita harus selalu siap dipanggil Tuhan. Dalam tradisi gereja Katolik ada yang namanya memento mori, mengingat bahwa kita semua satu hari nanti akan mati, akan kembali kepada asal kita. Banyak dari kita yang sangat takut akan kematian. Tapi sebetulnya kematian ini bisa menjadi saat yang sangat indah, karena kematian adalah pintu gerbang kelimpahan rahmat Tuhan yang lebih besar, karena kematian adalah pintu gerbang untuk masuk pada hidup yang abadi. Tapi tentu supaya kematian ini menjadi saat yang sangat indah, saat yang penuh rahmat, kita harus selalu mempersiapkan diri dengan baik. Bagaimana mempersiapkan dirinya? Dengan menjalankan berbagai tugas kita dengan baik di dunia ini. Hidup adalah kesempatan untuk menjalankan kehendak Tuhan, memenuhi segala tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Injil hari ini katakan apa? Berbahagialah hamba. Nah, garis bawahin itu.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Nah, makanya ayo mari kita melakukan tugas kita dalam hidup dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga saat kematian menjadi saat yang sangat indah, bahkan paling indah, karena Tuhan mau memberikan hidup yang lebih baik. Hari ini gereja memperingati para martir di Amerika Utara. Salah satunya terkenal namanya Isaac Jack. Mereka adalah para romo Jesuits. Isaac Jack ini lahir di keluarga dengan hidup yang nyaman di Prancis di abad ke-17. Dia bisa menikmati hidupnya dengan segala kenikmatannya, tinggal dalam zona nyamannya. Dia juga pinter, kemudian dia memilih untuk menjadi pastor. Dan saat dia memilih menjadi pastor, romo Jesuit, dia juga memilih untuk menjadi misionaris di Amerika Utara. Waktu dia menjadi misionaris, dia mengalami banyak sekali kesulitan hidup, banyak penderitaan, banyak penyiksaan. Tapi kemudian dia sempat kembali ke Prancis, kembali ke hidup yang lumayan nyaman. Namun itu tidak membuat dia terlena. Dalam pikirannya, pusat perhatiannya, pusat pikirannya adalah bagaimana melakukan karya Tuhan. Walaupun melakukan karya Tuhan ini berarti harus mengalami berbagai kesulitan dalam hidup, bahkan penderitaan. Namun ini menjadi kesempatan justru semakin menghayati ajaran Tuhan, semakin menghayati cinta Tuhan dalam hidupnya. Dan ia terus melakukan karya Tuhan sampai satu hari dia menjadi martir. Saat kemartiran adalah saat yang sangat indah buat gereja. Kalau dilihat dari mata manusia sangat menyakitkan. Tapi dilihat dari mata gereja, mata Tuhan, saat seseorang itu dimartir, saat dia paling menderita, ini adalah saat penuh rahmat di dunia, di mana seseorang bisa ikut serta dalam karya penyelamatan Kristus, menderita untuk keselamatan orang lain. Ini menjadi saat penuh rahmat di mana seorang martir, seseorang yang dibunuh demi karya Tuhan, lahir kembali dalam kerajaan Allah, lahir dalam hidup kekal. Semoga saat kematian kita juga dapat kesempatan untuk menerima kelimpahan rahmat Tuhan dan menjadi saat yang sangat berbahagia karena Tuhan mendapati kita menjalankan tugas yang Tuhan sudah berikan dengan sangat baik. Amin.